Halo guys, kembali lagi di channel HP by. Oke, langsung aja. Seperti biasa, di sini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk ngomongin suka duka pakai HP. Ya, di tanganku sudah ada Tecnopova Neo 3. Kurang lebih aku udah pakai HP ini selama 1 mingguan, guys. Yang aku sendiri ngerasain poin plus minus, kelebihan, kekurangan, suka dukanya gitu. Udah kayak kehidupan ya. Ya, kira-kira HP ini worth it nggak sih? BTW kan ini HP terbarunya di kelas 1 jutaan dari Tecno. Yang sebelum kita bahas, kita tengok dulu harga resminya. Sekarang ready banget di official store-nya di Tecno, di Shopee gitu guys. Ya, di sini harganya 1.699.000. Udah dapat RAM 8GB, internal 128. Dan yang paling kelihatan menonjol banget di sini baterainya super badak 7000 mAh. Wah, speknya lumayan. Kalian yang lagi tertarik dengan HP ini boleh banget video ini ditonton sampai akhir. Kita mulai, guys. Oke guys, aku akan membahas dari segi sukanya dulu. Dan suka yang pertama dengan Tecnopova Neo 3 ini adalah dari segi baterainya memang. Baterainya ini awet banget. 7000 mAh-nya yang aku rasakan bener-bener luar biasa banget guys. Di mana rata-rata HP zaman sekarang tuh ya masih di 5000 mAh lah ya. Ini malah menonjol banget. Ya, untuk pemakaianku di sini aku pakai jaringan data bukan pakai WiFi ya guys. Di sini kalian bisa melihat aku pakai baterai dari 100% ke 10%, bisa dapat screen on time 10 jam 5 menit. Gila sih, ini lama banget. Bahkan kalian bisa melihat ini pakai Mobile Legends-nya aja 5 jam tuh guys. Jadi bukan pemakaian ringan ya, udah tembus SOT-nya 10 jam lebih. Biasanya baterai HP yang udah aku katakan awet, screen on time-nya itu tembus di 8 jam udah tergolong awet. Ini 10 jam guys. Bahkan untuk pemakaian ringan, kalian bisa melihat untuk hari ini nih. Ini di jam 1 lebih 4 menit baterai 28%. Aku dari 100% belum ngecas sama sekali guys, kita bisa lihat langsung. Ini screen on time-nya udah di 9 jam 4 menit. Ini masa pakainya udah 1 hari 1 jam. Baterainya masih 28% guys. Lagi-lagi kalau diterusin, ini jelas tembus di atas 10 jam guys. Memang baterainya awet banget, asli. Oke, selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Lagi-lagi ini HP 1 jutaan, keren guys. Udah dikasih tampilan model layar punch hole. Tuh kalian bisa melihat kamera depannya titik bulat gitu, jadi berasa lebih keren. Nggak terkesan HP dengan layar murahan. Minimal modelnya udah punch hole guys. Untuk kualitas layarnya juga bisa dibilang ya lumayan lah ya. Dari segi resolusi 720p memang gak tajam-tajam banget, tapi harga segini sangat wajar. Tapi yang aku suka ini refresh rate-nya udah 90 Hz dan sudah mode adaptif. Adaptif guys, bukan mode yang pilih yang tinggi atau rendah, yang 90 atau 60. Soalnya ada HP yang kayak gitu. Tapi di HP ini bisa dipilih adaptif, jadi enak banget. Buat scrolling-scrolling ini jadi mulus tuh. 90 fps-nya main licin gitu, geser-gesernya mulus. Dan kalau layarnya diem, maksudnya scrollingnya tuh mandek atau berhenti, refresh rate-nya turun ke 60 ya gitu. Jadi baterainya bakal awet, nggak dipaksa buat refresh rate tinggi terus. Dan ini juga aman buat Instagram, buat YouTube, nggak ada yang ngebug alias main semua refresh rate tingginya. Untuk kenyamanan layarnya sendiri, aku ngerasain cukup-cukup aja sih. Meskipun ini panelnya IPS, tapi lagi-lagi sangat wajar. Kualitas warnanya aku bisa bilang ini masih oke lah. Warnanya masih pas gitu, nggak kusem gitu. Brightness-nya juga nggak redup-redup banget, dipakai di luar ruangan masih kelihatan gitu guys. Ya pokoknya ini layarnya udah tergolong enak lah, suka aku sama HP ini. Tampilannya, kualitasnya buat dipakai keseharian juga enak. Apalagi ini layarnya juga gede ya guys ya, 6,8 inci. Jadi ukurannya ini bener-bener lebar, lega, luas gitu guys. Buat main game, nonton tentunya bakal diuntungkan lagi. Oke, selanjutnya suka yang ketiga pada bagian speakernya. Lagi-lagi ini keren banget ya, HP 1 jutaan tapi speakernya udah dikasih stereo guys. Stereo, ada 2 di bagian bawah sama di bagian atas. Meskipun nih speaker yang atas suaranya lebih kecil dibanding yang bawah. Tapi lagi-lagi HP 1 jutaan yang udah stereo speaker jarang banget guys. Ingat aku cuman ada kayak Redmi 10 series, terus Infinix Hot 30, selain itu aku lupa. Kalau kalian ada yang tahu boleh komen. Tapi HP yang terbaru ya, bukan HP masa lalu. Ya, untuk kualitasnya bukan yang bagus banget, bassnya kerasa bulat, merdu gitu, kagak juga guys. Tapi HP 1 jutaan, speakernya ada 2, ini kerasa lantang dan rame.
datang dari dua arah, atas bawah, jadi berasa lebih balance aja guys buat didengar. Lebih kompleks gitu ya buat dengerin musik, main sosmed, ataupun main game nih yang HP posisi miring, tetap rasanya imbang guys, karena datangnya dari dua arah, bener-bener asik banget nih speakernya. Karena speakernya ada dua, tentunya volumenya juga sedikit lebih keras gitu guys. Di sini aku contohin dikit lah. Tuh. Ketutupan yang bawah, yang atas masih bunyi. Yang atas tutup, yang bawah masih bunyi. Wow. Oke guys, selanjutnya suka yang keempat pada bagian performanya. Untuk kelas HP 1 jutaan, HP ini chipsetnya memang tergolong jadul lawas gitulah ya. Tapi ya masih oke karena pakai MediaTek Helio G85. Ini tergolong chipset yang masih power dan ini seri gaming dari MediaTek. Didukung juga dengan RAM-nya yang gede yaitu 8 GB dan ini juga internalnya tergolong gede yaitu 128. Meskipun tipe memorinya masih eMMC ya, bukan UFS. Tapi aku sendiri ngerasain HP ini buat multitasking, buat buka tutup aplikasi yang cukup banyak. Tergolong gesit, lancar, dan jarang ngerasain kayak login ulang, atau nge-refresh, ataupun ngeblank gitu, lemot, kagak sama sekali guys. Lancar-lancar aja tuh multitasking pakai HP ini. Dan buat main game juga tergolong nyaman guys, karena chipset ini emang chipset gaming untuk kelas entry level. Main Mobile Legends settingan grafis mentoknya di tinggi ultra. Aku main berjam-jam tiap hari push rank pakai HP ini tergolong nyaman. Bahkan kalian bisa melihat tadi di pengetesan baterai kan aku 5 jam nih main Mobile Legends dan memang nggak ada frame drop yang parah atau lag yang mengganggu gitu. Gamenya tetap licin, mulus meskipun settingan grafisnya dimentokin. Sedangkan buat main PUBG, settingan grafisnya mentok di Smooth Ultra atau HD High. Di sini sudah ada sensor gyroscope tapi masih software aja. Jadi kalau dipakai tuh agak delay gitu, tapi ya ini wajar lagi-lagi harga segini. Dan aku juga suka dengan performanya, tergolong lancar-lancar aja buat nembak-nembak, buat jalan, buat geser-geser, masih smooth-smooth aja. Selanjutnya buat main Genshin Impact, ini game memang agak kurang cocok buat HP 1 jutaan sebenarnya, tapi di HP ini masih bisa jalan aja guys. Helio G85, RAM 8-nya masih ngangkat, tapi harus banget settingan grafisnya di rendah atau terendah gitu dan FPS-nya mentok di 30 aja. Soalnya kalau grafisnya dinaikin ke menengah atau FPS-nya di 45 FPS tuh bisa dibilang ya patah-patah gitu guys, nggak halus lah mainnya. Oke guys, selanjutnya suka yang kelima pada bagian kameranya, tapi ini nggak keseluruhan ya. Aku fokusin pada kamera belakang dan mode gelap. Mode malam maksudnya. Asalkan kalian bener-bener pakai mode malam, bukan pakai mode auto. Di sini hasilnya kelihatan banget jomplang dan bisa naikin brightness atau kecerahan gambar yang terang, terus gambarnya juga tajam, warnanya juga hidup. Di sini kesannya memang nggak natural ya, nggak alami gitu kayak seperti aslinya. Tapi ini malah bagus dibanding foto natural aja, karena ya ini foto malam hari guys. Rata-rata ya agak digonjrengin dikit, diterangin dikit, yaitu pokoknya enak aja guys. Kalian bisa melihat tuh gambarnya enak aja gitu. Ini di pencahayaan yang susah tapi masih oke lah. Kayak berasa pede aja guys buat di-upload serius. Aku jarang nemuin HP 1 jutaan yang punya kamera buat foto malam hari tuh hasilnya sebagus ini, jarang. Oke guys, selanjutnya suka yang keenam pada bagian fitur-fiturnya. Di bagian fitur UI-nya aja bagus. Kayak mode gestur, double tap, mati, hidup itu ada. Terus smart panel juga ada buat akses multitasking dari swipe tepi gitu. Untuk pindah-pindah aplikasi atau nambahin beberapa fungsi, jadi keren aja gitu guys. Dan tentunya memudahkan banget. Terus ada fitur kayak dual aplikasi ganda gitu yang bisa bikin aplikasinya jadi dua. Jadi kita bisa taruh dua akun secara bersamaan kayak Instagram, Facebook, WhatsApp gitu, itu bisa digandakan dan nggak pakai aplikasi tambahan, tinggal di pengaturan aja. Ya, fitur yang lain yang dibawakan di HP ini juga banyak, kayak fingerprint di bagian samping ini tergolong kenceng.
dan responsif. Dan ini gilanya HP ini udah dikasih NFC ya, HP 1 jutaan mana yang punya NFC? Masih jarang banget guys. Terus HP ini juga sudah punya LED flash yang double. Kamera depannya itu ada LED flashnya guys. Ya, ini berguna banget buat sekedar kayak center biar jadi terang. Ataupun yang depan ini bisa ngebantu waktu foto-foto ataupun video call di tempat yang kurang pencahayaan. Bisa nih guys yang depan ini. Jadi fiturnya tergolong cukup melimpah untuk HP 1 jutaan. Oke guys, barusan aku udah sharing pada bagian sukanya. Sekarang untuk ngomongin dukanya, kekurangannya, minusnya, keluhannya waktu aku pakai HP ini. Biar jadi bahan pertimbangan apalagi buat kalian yang mau beli HP ini. Tonton, jangan sampai di skip. Duka yang pertama ini adalah bodinya enggak banget. Ini HP tuh bodinya tebel, besar, dan berat. Jadi dipakai tuh kayak bikin tangan gampang capek guys. Simpelnya gini, beratnya ini di 227 gram. Ini tergolong HP yang berat guys. Karena rata-rata HP zaman sekarang ya masih di 200 gram ke bawah gitulah. Terus tebelnya juga nggak tanggung-tanggung. Ini 9,3 mm. Ini tergolong HP yang tebel guys. Terus karena layarnya 6,8 inci, ini jadinya HP-nya juga panjang dan gede dan lebar. Jadi HP ini memang HP yang tergolong jumbo, tebel, bulky gitu untuk dipegang lama-lama tuh kayak kurang nyaman, dipakai santai sambil rebahan, masuk kantong gitu. Buat yang suka HP tipis stylish dengan desain yang ramping, gak banget sama HP ini, serius. Selanjutnya duka yang kedua di HP ini tuh pada bagian kameranya ya, kualitasnya selain mode malamnya tadi, aku ngerasain kualitas kameranya ini hanya sekedar ya buat foto, buat video, hanya sekedar ada gitu, bukan untuk bagus-bagusan. Karena kalian bisa langsung lihat aja nih gambarnya di foto siang hari yang harusnya bagus, malah ini kagak ya. Karakter warnanya tergolong aneh guys, agak cenderung kehijauan gitu. Kayak agak terlalu saturasi gitu. Atau kadang-kadang kekuningan gitu, kadang-kadang juga di beberapa kondisi agak pucat. Jadi karakter warnanya ini berubah-ubah dan gambarnya juga nggak tajam. Cenderung rada burik kalau menurut aku malah. Detailnya itu kayak nggak detail, nggak tajam, nggak jernih gitu guys. Dynamic range-nya ini juga sempit dan untuk foto selfie-nya juga mirip-mirip kayak gitu guys. Foto selfie-nya kelihatan banget, malah kadang fotonya pucat gitu. Tapi kadang-kadang fotonya malah kehijauan, kuning atau agak kemerah-merahan gitu guys. Nggak enak banget di karakter warna muka atau kulit gitu. Jadi nggak natural sama sekali nih. Dan gambarnya juga nggak tajam gitu, cenderung detailnya kayak halus malah guys. Untuk videonya di sini memang kelihatannya keren ya, kamera belakangnya aja bisa sampai 2K nih videonya. Tapi kualitasnya memang enggak ya, lagi-lagi kurang oke lah kualitasnya. Mirip-mirip kayak fotonya guys. Ya gambarnya, karakter warnanya kurang natural, agak cenderung aneh dan karakter warnanya itu berubah-ubah. Detail gambarnya juga kurang tajam. Kalau video masih guncang-guncang di harga 1 jutaan sih wajar sih. Di sini juga kayak gitu soalnya. Tapi yang aku catat di sini tuh kualitasnya, baik kamera belakang ataupun kamera depan, intinya hasilnya ini agak kurang oke lah. Kalian bisa melihat langsung nih gambarnya tuh agak kayak aneh aja. Nggak mirip kayak aslinya atau jauh bahkan dan nggak natural gitu. Selanjutnya duka yang ketiga ini pada bagian chargingnya guys. Ya, pertama karena HP ini baterainya tuh badak ya, 7000 mAh. Dan chargingnya masih dibatasin di 18 watt. Dan aku ngecas memang butuh waktu yang cukup lama, tapi jujur aja memang nggak lama-lama banget sih. Dari baterai 10% ke 100% butuh waktu 2 jam 23 menit. Jujur aku agak kaget sih, kenapa nggak tembus 3 jam gitu. Karena Tecnopo Neo 2 dulu tuh tembus 3 jam guys. Tapi di HP ini kok nggak lama-lama banget ya. Tapi kalau dibilang kenceng ya enggak lah, intinya masih lama 2 jam lebih, hampir 2 jam setengah gitu. Karena kalau baterainya 5000 mAh dan chargingnya itu 18 watt, biasanya 2 jam lebih dikit lah, 5 menit atau 7 menit gitu. Itu udah full, tapi di HP ini ya 2 jam setengah gitu lah ya, kurang lebih. Jadi ngecasnya harap-harap sabar. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka duka pakai Tecnopo Neo 3. Kalau ditanya apakah HP ini worth it atau tidak buat dibeli, ini sih menurut aku masih worth it aja ya. Karena keluhannya tuh atau duka atau kekurangannya tuh bisa dibilang dikit. Cuman ada 3 yang paling aku rasain tadi. Berat bodinya gitu.
Terus kameranya yang kayak sekedar ada, terus pada bagian chargingnya yang masih kerasa lama. Selebihnya HP ini tergolong bagus lah untuk harganya gitu. Baterainya awet banget, cocok buat orang-orang kayak kurir, pekerja lapangan, ataupun orang yang suka main game lama-lama. Apalagi ini kan performanya juga bagus. Layarnya juga nyaman guys, enak maksudnya layarnya. Terus speakernya juga mendukung, bagus karena udah ada dua. Kayak kamera malam harinya juga tergolong bagus, terus fitur-fiturnya juga yang luar biasa, ada NFC. Jadi kelebihannya tuh masih tergolong banyak lah untuk harga segini, dan aku memang suka sama kelebihannya ini banyak gitu guys. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa berpendapat di kolom komentar. Dari aku sekian aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye guys. Tecno Pop Neo 3. Wow, baterainya banyak banget.